yang kasihan RT dan RW. Iya, betul. Ya kan? Nah, makanya mungkin untuk lebih jelasnya saya minta penjelasan nih dari yang punya penjelasan. Ada Pak Kadis ya, Kominfo yang sudah memfasilitasi saya bisa komunikasi nih dengan para camat nih. Ada Pandeglang, tuh Pandeglang, halo. Ada Panimbang, halo. Mana Panimbang? Ada Mandalawangi, kemudian itu ada Cibaliung. Iya, lagi pada istirahat dulu, mereka sholat dulu. Bentar, ya. Jadi tahapan bagaimana bantuan ini supaya tepat sasaran. Terima kasih sudah ngizinin Bang Kumis akhirnya tahu, walaupun ini akhirnya kedinginan Pak, ruangannya AC. Bang Kumis biasa di laut, ini agak kedinginan nih. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat berjuang Bang Kumis. Informasi yang valid, informasi yang inovatif itu menjadi pendidikan terbaik buat masyarakat. Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi, tepatnya tanggal 18 April 2020, di mana Bang Kumis sore ini ada di ruangan pintar di kantor Setda Kabupaten Pandeglang, di mana Bang Kumis mencoba akan mencari informasi tentang bantuan di saat virus corona ini melanda Kabupaten Pandeglang, di mana di sana nampaknya lagi ada satu kesibukan dinas sosial sendiri yang katanya lagi memvalidasi data-data penerima. Nanti siapa saja yang akan berhak menerima bantuan ini, dan di sana sendiri nampak jelas sedang berlangsung mencocokkan data-data warga Kabupaten Pandeglang yang akan menerima bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi. Gimana Bang Kumis sore ini nih dari Labuan sengaja datang di hari libur, sebenarnya kantor pun nampak sepi, memang hari libur, tapi tidak untuk ruangan ini ada di ruangan pintar, di mana pada sore hari ini kita sendiri sedang atau acaranya apa tuh, banyak layarnya di sana. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Bang Kumis. maaf mengganggu sebentar ini. Iya. Ini Silahkan. sebenarnya nampaknya ruangan khusus ini, tapi Bang Kumis Bisa masuk. bisa masuk. Iya. Karena untuk beliau warga selaku Pandeglang. Kepala Dinas Diskom Minfo yang luar biasa. Saya tanpa beliau ini nggak bisa komunikasi dengan 35 kecamatan. Terima kasih Bang Kumis. Selamat malam. Ini hari libur, tapi kita tetap bekerja. Karena ini demi masyarakat Pandeglang yang terdampak COVID-19, harus kita pikirkan bagaimana dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatannya, itu yang harus kita pikirkan. Kebetulan saya dari Dinas Sosial. Nah, ini Dan ngomong-ngomong ini kok dinas- berdampingan dengan Kominfo. Dia yang punya wilayah Coba ini. apa hubungannya Dinsos dengan Kominfo ini di dalam COVID-19 ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau kami dari Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik, ya, atau biasa disebut Diskom Santik, Pak. Jadi kami membantu Dinsos dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data terkait dengan calon penerima bantuan sosial. Nah, ini makanya Bang Kumis juga jauh-jauh datang. Apalagi Ibu Haji Nur ya. Bang Kumis ditunggu di Pandeglang karena ini publik perlu tahu. Betul. Jangan sampai terjadi simpang siur dari sumber yang nggak jelas, Pak. Betul. Karena di masyarakat untuk minggu-minggu ini pergeseran obrolan udah beda. Bukan saja mengobrolkan virusnya, ngobrolin bantuannya, Pak. Kapan bantuannya? Yang kasihan RT dan RW. Iya, betul. Ya kan? Nah, makanya mungkin untuk lebih jelasnya saya minta penjelasan nih dari yang punya penjelasan. Jadi Dari Dinsos sendiri kan? Iya. Ibu, monggo Bu, Betul. coba Bu. Saya yang pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis ya, Kominfo yang sudah memfasilitasi saya bisa komunikasi nih dengan para camat nih. Ada
Pandeglang Betul. tuh, Pandeglang, halo. Ada Panimbang, halo. Mana Panimbang tuh? Tuh, ada Mandalawangi. Kemudian itu ada Cibaliung. Jadi tahapan bagaimana bantuan ini supaya tepat sasaran. Ini kan uangnya uang pemerintah. Pandeglang nggak bisa sampai pembangunan fisiknya ditunda dan lain sebagainya. Ini konsen dulu di penanganan COVID-19. Dari mana bantuan itu bisa nyampe? Yang pertama saya harus mengumpulkan data dulu dari mereka, dari desa, RT, RW diketahui oleh desa. Setelah ditandatangan oleh desa, ditandatangan juga oleh camat. Setelah ditandatangan oleh camat, barulah dikirim ke dinas sosial. Dari dinas sosial direkap 35 kecamatan ini, masing-masing desanya sudah dipisah, sudah ditandatangan oleh kepala desa. Hari ini adalah acaranya, ini saya harus klarifikasi dengan yang memberi data. Jadi pertanyaan Bang Komis, data dari desa sekabupaten Pandeglang Ya, udah masuk. sudah. Nah nanti jumlahnya nantilah. Nanti jangan dulu, jangan jumlahnya dulu. belum final ya. Belum final ya. Yang jelas setelah dikumpulkan, direkap, saya perlu klarifikasi dengan 35 kecamatan. Karena apa? Yang ada di sini di layar Yang nih. ada di sini di Nah, layar. Pemirsa, pada sore hari ini untuk mempermudah komunikasi di saat musim corona nih, di sini Kominfo pun menyediakan layar lebar seperti ini. Ini ada layar beberapa kecamatan untuk langsung berkomunikasi. Lanjut Ibu. Ya, saya klarifikasi data yang mereka kirimkan. Ada beberapa yang belum punya NIK. Cukup banyak sekali. Sehingga penyelesaiannya tidak hanya bantuan itu di dinas sosial. Yang melaksanakan bagaimana seorang itu punya NIK di mana? Di Disduk Capil. Jadi nggak bisa langsung selesai kasih bantuan. Nah, karena apa? Bantuan uang itu nggak bisa tanpa ada NIK, tanpa ada KTP. Nah, gini Bu, saya potong nih, biar warga tahu nih. Nah, Karena kan tingkat ekonomi warga Pandeglang kan bervariatif tuh. ya, Ada yang kere banget, ada yang kaya, ada yang kaya banget. ya. Coba Bu, ini yang akan menerima bantuan dari program apa namanya Ya. Bu? Jelaskan dulu. Ini ada, kalau Kabupaten Pandeglang menyediakan bantuan ada 3 macam. Nah, coba jelaskan dulu Bu. Yang pertama, bantuan untuk mereka yang ODP dan PDP, orang dengan pemantauan dan orang dengan perawatan, ya, pengawasan yang ada di rumah sakit karena dia dampak COVID-19 ini macam-macam nih. Itu kasih bantuan sama dinas sosial. Bentuk bantuannya apa? Kan dia itu nggak boleh keluar tuh. ODP ini selama 14 hari. 14 hari. Butuh makan kan? Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa usaha dan lain sebagainya. Kita pemerintah menyediakan yang namanya disebut CBP. Cadangan beras pemerintah diberikan kepada mereka. Yang nomor 2, ada lagi nih. Karena dampak COVID ini luar biasa. Sekarang kan sekolah pada libur tuh. Betul. Di sekolah ada pedagang kan. Ya. Mereka nggak dagang. Bener nggak? Ya. Si supir angkot pada saat dia waktu anak sekolah penumpangnya lumayan ya Pak ya. Sekarang terganggu. Ya. Nah, dampak dari wabahnya penyakit ini menimbulkan dampak ekonomi, dampak sosial. Ini yang akibatnya bisa kemana-mana. Nah, dampak ekonomi itu tadi, ini pada pekerja informal kita ada bantuan sebanyak 14.000 sekian pemberian sembako dengan nilainya 200.000. Cuma satu kali sembako doang. Nah, Mas Bro, kan ini tadi pagi juga sempat Bang Komis bukan berdebat ya, diskusi masalah kata Jokowi 600. Saya bilang ada juga Pandeglang mah 200.000, saya bilang kan. Nah, itu jadi perdebatan. Ini nih penjelasannya, berarti nilainya bentuk sembako Pak ya. Ya. Bentuk sembako yang akan diberikan kepada
mereka yang terdampak COVID-19. Nah, ini Informal. lebih spesifik Bu, lebih jelas lagi. Semuanya kan terdampak Bu. Kaya miskin terdampak semua. Betul. Berarti semua nih ya? Tidak semua. Tidak semua pegawai negeri kalau kayak kita nggak dapat bantuan. Nah, itu Mas Bro, kalau pegawai negeri tadi nggak dapat tuh ya. Ketiga Bu. Yang ketiga, ini yang heboh nih. Apa ini coba Bu? Wis, yang bikin heboh karena apa? Pemerintah pusat sudah mengumumkan nih Pak, Yang 600. 600.000. Nah, Coba masyarakat jelaskan. kan langsung rame. Loh, kok katanya dapat 600? Kok menang sembako? Nah, padahal prosesnya pada saat kita ada bantuan dari pusat 600.000 itu adalah total yang harus kita bantu di Kabupaten Pandeglang hampir 4.000 sekian, bukan 4.000 ya, malah lebih kalau tidak salah. Ntar saya buka dulu, takut salah ya, nggak apa-apa kan? Nah, Mas Bro, beginilah Ibu Nuria memberikan data. Ya. Ngomong pun nggak asal karena ini sangat sensitif. Sensitif banget. Beliau Takutnya nanti ada catatannya Ya. berdasarkan data-data dari RT dan RW. ya. Nah ini yang dari pusat nih dibantu uang sebesar 600.000 selama 3 bulan. Jumlahnya berapa? 38.449. Diulangi lagi Bu, 600.000 selama 3 bulan. Yang dimaksud selama 3 bulan itu apakah 600 atau 200 3 kali? Coba lebih Sebulan 600.000. No, Mas Bro, ternyata Untuk siapa? Untuk yang terdampak COVID-19. berarti itu benar Bu ya, bukan gosip ya. Yang 600 dari Enggak pusat itu ya. gosip. Hanya saja pelaksanaannya mungkin nunggu data-data dulu. Datanya masuk dulu karena yang jatah dari pusat terbatas. Nampaknya cukup nih Bu. Wis, Udah banyak banget nih. Iya, Ya kan? banyak banget. Mudah-mudahan Yang jelas warga Pandeglang minta bantu informasikan nih. Jangan seudon dulu sama pemerintah karena kita pun ingin melakukan yang terbaik buat masyarakat. insya Allah kayaknya melalui channel YouTube Bang Kumis Berbagi Ya. ini untuk Pandeglang mah sudah nggak asing lagi lah. Ya, Jadi rata-ratanya berita Pandeglang klik aja katanya Bang Kumis Berbagi paling komplit dan paling valid selalu dari sumber yang memang seperti ini. bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti Ruang Pintar sama Kominfo, terima kasih sudah ngizinin Bang Kumis akhirnya tahu walaupun ini akhirnya kedinginan Pak, ruangannya AC. Bang Kumis biasa di laut. Ini agak kedinginan nih. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat berjuang Bang Kumis. Informasi yang valid, informasi yang inovatif itu menjadi pendidikan terbaik buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis Berbagi dengan Ibu Haji Nuria di Kadinsos Kabupaten Pandeglang. Ini kebetulan ini Bang Kumis satu pengalaman yang sangat berharga banget karena tidak semua orang bisa masuk di ruangan ini, apalagi Bang Kumis orang Udik Bro. Tapi Bang Kumis tuh lihat tuh, ada di sana nih, tuh nanti bisa dilihat ya. Ini nggak tahu layarnya cekung Bro, tapi bukan TV. Banyak banget itu beberapa kecamatan. Matur nuwun Ibu. Iya, Selamat malam, selamat bertugas. Semoga amanah Bu ya. Amin.